Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini pada kesempatan yang mulia ini di atas nikmat, di atas kebaikan, di atas hidayah Islam, di atas keimanan, tentunya dalam rangka menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Tamim dari radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama Islam, agama yang dibangun di atas saling menasihati, saling menutup kekurangan. Karena Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Sebagiannya menguatkan yang lain, sebagiannya adalah menyempurnakan yang lain. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk agamanya dan menjadikan kita sebagai kaum muslimin. Ini nikmat yang sangat besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada dia. Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka sangat berharap kepadamu supaya mereka masuk dalam Islam. Itu kepadamu wahai Muhammad. Maka katakanlah, jangan berharap kepadaku agar supaya kalian masuk Islam. Akan tetapi berharaplah kepada Allah
yang memberikan nikmat besar kepada kalian berupa hidayah yang diberikan kepada kalian untuk beriman. Jika kalian jujur dalam pengakuan kalian dan keinginan kalian untuk masuk Islam. Kenapa nikmat ini menjadi nikmat yang besar? Itu nikmat kita mendapatkan hidayah kepada Islam, karena dengan kita masuk ke dalam Islam, maka kita telah masuk dalam agama yang sempurna. Agama yang nikmatnya telah dicukupkan oleh Allah. Agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, saya telah sempurnakan agama ini untuk kalian. Saya telah cukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi ini adalah agama yang sempurna. Maka ketika kita diberi hidayah kepadanya, maka itu adalah pemberian yang sempurna. Islam adalah nikmat yang sempurna. Maka ketika kita mengenalnya dan kita diberikan nikmat kepada Islam, maka kita telah mendapatkan nikmat yang disempurnakan. Demikian pula kita telah memasuki agama yang diridhoi oleh Allah. Yang mana kalau kita mencari tuntunan selain Islam, tidak akan diterima dari kita sedikit pun. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Tidak ada yang diterima dari kita kalau kita tidak masuk ke dalam Islam. Karena inna ad-dina indallahil Islam, kata Allah. Sungguh agama itu di sisi Allah hanyalah Islam. Setelah Nabi kita diutus, maka satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga, yang menyelamatkan kita dari neraka adalah hanya Islam. Tidak ada di atas muka bumi ini agama yang bisa mengantarkan kita kepada surga setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus, kecuali Islam. Bahkan kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa hidup di saat saya diutus, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali untuk mengikuti. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika turun kembali ke bumi, karena beliau tidak wafat, Nabi Isa tidak meninggal tapi diangkat ke langit. Nanti di akhir zaman, ketika sudah keluar Dajjal, dia akan turun. Karena Dajjal itu hanya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia berhukum dengan agama Islam, tidak berhukum dengan Injil. Iya, dia bahkan menetapkan jizyah, pajak dan upeti terhadap orang yang tidak mau masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasara. Karena agama satu-satunya agama yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah dan menjauhkan kita dari neraka di atas muka bumi ini adalah hanya Islam saja. Selainnya, maka semuanya agama yang batil. Semuanya adalah agama yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala syariatnya. Tidak diizinkan bagi seorang pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
di atas muka bumi ini kecuali dengan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Apa yang beliau syariatkan. Maka kita hendaklah memuji Allah, bersyukur kepadanya. Ketika Allah menjadikan kita Muslim. Kata Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, dan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan sebab itu hendaklah mereka berbahagia. Disinilah yang patut kita bahagia. Kita dapat Islam. Iya. Huwa khairun, itu lebih baik kata Allah, mimma yajma'un, daripada apa yang kita kumpulkan dalam kehidupan dunia ini. Kita hidup, bangun pagi, kita pergi ke tempat kerja kita pulang sore. Kita mengumpulkan untuk kita hidup di dunia ini. Itu nikmat kalau kita dapat. Bagaimana perasaan dan kesyukuran kita ketika kita dapat. Ada seorang pembisnis, dia sudah bekerja di bulan ini, di akhir bulan dia tutup buku, ternyata keuntungannya lebih. Pasti berbahagia. Itu baru keuntungan dunia. Nah, ini agama, keuntungannya dunia akhirat. Makanya kata Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan sebab nikmat agama ini, hendaklah mereka berbahagia. Hendaknya kita lebih berbahagia dengan mengenal Islam. Berada di atas agama Allah. Daripada kita mendapatkan dunia. Karena kalau kita dapat hidayah, itu lebih baik daripada dunia yang kita punya. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita perhatikan, agama Islam itu tidak bisa terwujud hanya dengan tamanni, berangan-angan, berhayal. Kita tidak akan dikatakan sebagai muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya, kalau hanya sekedar berhayal, berangan-angan saja. Iya, melihat seorang beribadah, kita hanya berhayal, coba saya juga seperti itu. Enggak. Islam itu dengan adanya akidah, keyakinan yang benar di dalam hati, dan amalan yang nampak dengan anggota badan, serta ucapan yang nampak dari lisannya. Itulah dibilang Islam. Ketika seorang berkata saya muslim, maka maksudnya adalah dia orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tentunya beramal sesuai dengan yang disyariatkan, dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tidak akan dikatakan muslim kecuali dia tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Karena muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan cobaan adalah seorang yang tunduk untuk melakukan ketaatan. Dengan mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, serta menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah."
Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, pada orang-orang yang mengatakan dirinya muslim, muslimah, jika kalian memang benar mencintai Allah, ikuti saya. Kalau memang kalian ikhlas kepada Allah, cinta kepada Allah, menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka ikuti Nabi Muhammad. Maka Allah akan mencintai kalian. Yang mengambil seluruh apa yang dibawa oleh Rasul dengan melakukannya dan meninggalkan seluruh yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarang tinggalkan. Muslim yang sebenarnya adalah muslim yang berhati-hati untuk menyelisihi Rasul. Berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Maksudnya az-zaig, kesesatan, ketergelinciran dari jalan yang benar, au adab, atau siksaan yang menyakitkan. Maka tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kebaikan, untuk menjadi muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati dalam kehidupan dunia ini, kecuali dengan taat kepada Rasulullah. Allah telah tegaskan, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Jika kalian taat kepadanya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Juga Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqahu faulaika humul faizun." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, serta bertakwa kepada Allah, maka itulah yang beruntung. Itulah yang beruntung. Artinya, kalau kita tidak taat Rasul, baru kita mau bilang diri kita adalah muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati, iya, maka itu hanyalah pengakuan. Itu namanya hanya angan-angan. Karena yang beruntung itulah hanyalah yang taat Allah, taat Rasul, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari menyelisihnya. Karena itu adalah kesesatan yang nyata. Itu namanya bukan muslim yang sebenarnya, walaupun dia muslim secara pengakuan, secara zahir. Kata Allah, "Wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, dengan kesesatan yang sebenarnya, bukan muslim yang sebenarnya. Maka muslim yang sebenarnya adalah muslim yang taat kepada Allah, muslim yang taat kepada Rasulullah. Muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati dalam kehidupan dunia ini adalah muslim tentunya yang selalu menegakkan sholat dan menjaganya. Karena ketika ada orang bilang dia muslim tapi tidak sholat, itu menafikan keislamannya. Nabi SAW bersabda, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat." Sesungguhnya antara seorang dengan kekafiran, kesyirikan adalah dengan meninggalkan sholat. Artinya kalau ada orang bilang saya muslim tapi tidak sholat, ya dia muslim pengakuan, bukan yang sebenarnya. Karena juga Nabi SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarakaha faqad kafar." Ikatan antara kita dan kekafiran itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, "Fa in tabu
wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, kemudian dia mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka itu saudara kalian dalam agama. Berarti lawan daripada itu, dia bukan saudara kita dalam agama. Dia kafir, walaupun dia mengaku muslim. Maka tidak akan mungkin seorang itu menjadi muslim kalau dia meninggalkan sholat, dia menelantarkan sholat. Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Jadi muslim yang sebenarnya adalah muslim yang menjaga sholatnya. Muslim yang menjaga sholatnya. Demikian pula di sini terdapat isyarat di ayat tadi yang terakhir. Muslim yang sejati adalah muslim yang sangat bersemangat untuk mensucikan hartanya dengan mengeluarkan apa yang Allah wajibkan berupa zakat yang wajib dari hartanya. Dari hartanya. Inilah muslim yang sejati. Demikian pula muslim yang sebenarnya adalah muslim yang berpuasa di bulan Ramadan ketika datang bulan itu. Muslim yang sebenarnya adalah muslim yang berhaji ketika dia mampu. Ketika dia mampu. Ini semua telah jelas sebagai rukun Islam. Demikian pula muslim yang sebenarnya adalah muslim yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Di samping dia melakukan perintah, dia juga meninggalkan yang diharamkan. Iya. Dari semua bentuk dan jenis yang diharamkan, itu adalah muslim yang sejati. Di antara juga muslim yang sebenarnya adalah muslim yang saling mencintai karena Allah, yang saling membenci karena Allah. Dia mencintai orang yang mencintai Allah, dan dia memusuhi orang yang memusuhi Allah. Itu muslim yang sebenarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'awsaqu urul iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Ikatan keimanan yang paling kuat adalah seorang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Man ahabba lillah, man ahabba fillah, wa a'ta wa abghadha fillahi wa a'ta fillah wa mana fillah, faqad istakmalal iman." Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, dia memberi karena Allah, menahan juga tidak memberi karena Allah, maka sungguh itulah yang sempurna keimanannya. Jadi ada wujud nyata berupa perbuatan, bukan hanya sekedar pengakuan. Gimana kita tindakannya? Apakah ada sesuatu yang kita lakukan atau yang kita tidak lakukan karena Allah atau tidak ada begitu? Apalagi di zaman seperti kita sekarang ini, zaman fitnah, zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, terkadang ada seorang waktu paginya beriman tapi waktu sorenya sudah kafir. Ada juga waktu sorenya dia beriman tapi ternyata paginya sudah kafir. Kata Nabi, "Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Dia jual agamanya gara-gara dunia saja. Berdalil dengan dunia. Kata Nabi, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah beramal. Lombai itu ujian dan cobaan. Ini kata Nabi SAW. Harus kita perhatikan tindakan kita bukan hanya keyakinan.
di dalam hati, tapi keimanan itu adalah diucapkan juga dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Iya. Demikian pula di antara tanda sebagai seorang itu adalah muslim yang sebenarnya, dia cinta orang-orang yang taat, orang-orang yang beragama, orang-orang yang amanah, orang-orang baik, orang-orang yang beriman dan istiqomah. Dia cinta dia dan dia membelanya, serta membenci ahlul fisq, orang-orang fasik, pelaku maksiat, waddalal, orang-orang sesat, wal ijram, orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa dan maksiat, wal inhiraf, dan orang-orang yang berpaling jauh dari agama Allah. Mereka pasti memusuhinya walaupun itu adalah orang yang paling dekat dengannya. Bapak, anak, saudara, saudari. Tapi ketika mereka memusuhi Allah, tidak akan mungkin kita dapatkan orang bilang saya ini muslim yang sejati. Tapi cinta musuh Allah. Tidak mungkin, itu tidak ketemu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Kata Allah, kamu tidak akan pernah menjumpai, tidak akan pernah menjumpai, tidak pernah antum akan dapat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tapi mencintai musuh Allah dan musuh Rasulnya. Tidak mungkin kamu dapat. Ada di sana orang bilang, saya muslim, saya mukmin. Tapi kalau ditanya, dia suka orang kafir, dia suka ahli bid'ah, kamu tidak dapat. Dia merayakan juga perayaan orang kafir, tidak mungkin. Orang kafir meledakkan petasannya, dia juga ledakan. Kamu tidak dapat orang muslim yang begitu. Itu bukan muslim yang sebenarnya. Karena Allah yang bilang, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati orang yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini sifatnya. Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Yang loyal. Cinta. Apapun dalilnya. Mau dalilnya toleransi. Toleransi itu bukan di agama yang dikorbankan. Toleransi itu dunia. Dia tetangga kita, tidak boleh kita ganggu. Hak tetangga, bukan hak agama. Karena kita kalau seperti itu, kita bukan muslim yang sebenarnya. Karena kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapaknya. Au abana'ahum, atau anaknya. Lihat Nabi Nuh, ketika anaknya tidak naik ke perahu, dia bilang kepada Allah, itu adalah anak saya. Dibantah oleh Allah, itu bukan anakmu. Karena dia tidak soleh. Anak itu yang soleh. Bapak itu yang soleh. Kalau tidak soleh, bukan ayah dan bukan anak kita. Ini kata Allah, walaupun itu adalah bapak kalian, anak kalian, au ikhwanahum, atau saudara kalian, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Siapa yang benci orang yang membenci Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang Allah telah tetapkan keimanan di dalam hatinya.
Wa ayyadahum biruhim minhu. Dan Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum, ini balasannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini balasannya. Kalau kita cinta orang kafir karena ayahku itu, anakku itu, kita tidak dapat ini. Kita tidak dapat surga. Iya. Karena yang masuk surga adalah yang tadi. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Bagi mereka kata Allah adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Terakhir kata Allah, ulaika hizbullah. Mereka itu yang dikatakan dengan kelompoknya Allah. Iya. Mereka itu kata Allah adalah kelompoknya Allah. Berarti yang tidak seperti itu bukan kelompoknya Allah. Walaupun dia bilang dia kelompok namanya Hizbullah. Kan ada di sana namanya kelompok Hizbullah. Tapi tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Itu Hizbus Syaitan. Iya. Karena Hizbullah begini. Cinta dan bencinya karena Allah. Bukan karena yayasan, bukan karena kelompok. Bukan. Dan yang beruntung hanya Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah. Hanya kelompoknya Allah yang akan beruntung. Dan di samping itu termasuk keharusan dari pernyataan kita adalah saya muslim yang sejati. Berarti kita adalah muslim yang selalu menolong agama Allah. Selalu menolong syariat Allah. Sesuai dengan kemampuan. Berupa ucapan atau perbuatan. Atau perbuatan. Iya. Selalu mengajak kepada kebaikan. Selalu melarang dari yang namanya kemungkaran. Kalau ada muslim yang lagi futur, lagi tidak semangat, dia selalu ajak. Apakah dengan ucapannya, kita melakukan ini. Atau dengan perbuatan, dia nampakkan kepada saudaranya bahwa inilah yang harus kita lakukan. Sebagai seorang muslim. Kan kadang sebagian orang kalau kita bicara, dia tidak terima. Tapi kadang dia lihat apa yang kita lakukan. Iya. Apalagi seperti cobaan di akhir tahun begini. Mereka sibuk bakar jagung, kita sibuk tidur cepat. Itu kita nampakkan berupa perbuatan. Tidak perlu kita ngomong, gak usah bakar jagung kalau malam begini. Kan itu masuk mendukung, loyal namanya itu. Itu masuk dalam mencintai orang yang memusuhi Allah. Iya, kita hendak kalau bisa dikasih tahu begitu. Tapi dengan cepat mematikan lampu, cepat tidur. Iya. Mereka bisa melihat. Karena Allah berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman, laki-laki dan perempuan, itu sebagian mereka adalah wali terhadap sebagian yang lain. Saling mencintai. Mereka selalu mengajak, saling mengajak kepada kebaikan dan saling melarang dari kemungkaran. Itu orang yang beriman. Itu mereka, mukmin yang sebenarnya. Ini yang kita bisa saksikan dan bisa kita perhatikan arahan dari syariat kita
Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya. Iya. Itu dia ingin saudaranya mendapatkan kebaikan seperti dia dapat kebaikan. Sehingga dia mengajak saudaranya kepada kebaikan dan melarang saudaranya dari yang namanya kemungkaran. Iya. Ini mukmin yang sebenarnya, bukan yang membiarkan saudaranya jatuh dalam kesalahan. Dan ini adalah termasuk keindahan akhlak yang syariat kita yang agung ini, syariat Islam, selalu mengajak kita seperti itu. Iya. Selalu mengajak kita seperti itu. Itu berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan mengajak saudara kita kepada kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Nabi SAW telah menjanjikan pahala besar dalam hal tersebut. Kata beliau, ma min syai'in asqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu apapun yang paling berat dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat daripada berakhlak mulia. Di antara akhlak mulia itu tadi, kita senang saudara kita mendapatkan kebaikan. Dan kita benci, kita tidak senang mereka jatuh dalam hal yang salah. Hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara juga ciri sebagai seorang muslim yang sejati dalam kehidupan dunia ini adalah kita sebagai muslim itu harus bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadikan kehidupan kita ini seluruhnya adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulullah. Bukan seperti yang diinginkan oleh kita. Kalau yang diinginkan oleh kita ini bahaya. Karena jiwa kita ini selalu mengajak kita kepada hal yang tidak baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguh diri kita ini selalu mengajak kita kepada keburukan. Selalu. Kalau kita taati ini jiwa, kita akan hancur. Kita akan binasa. Dan kita akan merugi. Kalau kita taati. Maka seorang yang beriman kepada Allah, muslim yang sebenarnya adalah seorang yang hidup di dunia ini, yang gunakan kehidupannya sesuai dengan keinginan Allah. Dan sesuai dengan keinginan Rasulullah. Bukan sesuai dengan keinginannya. Ini telah ditegur oleh Rasulullah, walaupun itu kebaikan. Walaupun kebaikan. Apalagi kalau itu keburukan. Datang 3 orang sahabat di masa Nabi SAW. Datangnya kepada istri Nabi. Menanyakan bagaimana ibadah Nabi SAW. Maka istri Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah itu belum sholat dan belum juga tidur. Rasulullah itu belum berpuasa dan juga berbuka. Kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa. Rasulullah itu juga menikah. Mendatangi istrinya. Ketika mendengarkan itu, mereka punya syubhat atau anggapan yang salah. Mereka bilang, ini Rasulullah karena sudah diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Makanya beliau juga sholat dan tidur, berpuasa juga berbuka. Menikahi perempuan. Mendatangi istrinya.
Maka salah satu dari mereka bilang, karena kita ini kan tidak diampuni dosa kita. Kita banyak dosa. Maka kita harus lebih dari Rasulullah. Itu keinginannya. Keinginan baik. Satunya bilang, adapun saya akan sholat terus, tidak akan tidur. Satunya lagi bilang, adapun saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka. Setiap hari dia mau berpuasa. Yang ketiga, adapun saya tidak mau menikah. Semua ini kalau kita mau melihatnya, dia mau melakukan kejahatan atau mau beribadah? Beribadah, kan begitu? Mau beribadah. Tapi ibadah itu harus sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan Rasulullah, bukan keinginan kita. Maka ketika mendengarkan ucapan 3 orang itu, Rasulullah marah, belum naik mimbar. Belum berkata, ana aksyakum lillah wa atqakum. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Kenapa itu diingatkan? Karena orang makin takut kepada Allah, maka makin taat. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Kenapa ini juga diingatkan? Karena namanya orang bertakwa, orang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi saya juga ini sholat dan juga tidur. Saya berpuasa juga berbuka. Saya mendatangi istri. Menikah. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap cara saya dalam beribadah, maka bukan dari saya. Ini orang yang mau melakukan kebaikan. Makanya ketika di masa Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, ada orang setiap sholat subuh, setelah sholat subuh dia sholat lagi. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab, hamba Allah, tidak boleh itu kamu lakukan. Orang itu bilang, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Kan saya ini sholat. Saya ini tidak maksiat. Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Kata Sa'id bin Musayyab, tidak. Allah tidak akan menyiksa kamu karena kamu sholat. Tapi Allah akan menyiksa kamu karena kamu menyelisih Rasul. Rasul bilang tidak ada sholat setelah sholat subuh. Tidak ada sholat. Dia pergi sholat. Jadi kamu tidak disisa karena kamu sholat. Tapi kamu disisa karena kamu menyelisih Rasul. Maka seorang muslim yang sejati adalah muslim yang beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah dan sesuai dengan keinginan Rasulullah yang tidak mengada-ada. Misal dalam perayaan, Rasulullah menginginkan bahwa kita itu perayaannya cuma 2. Id Adha, Id Fitri. 2 itu saja. Maka siapa yang mengadakan perayaan selain ini, maka itu adalah perayaan yang tidak diinginkan oleh Allah dan tidak diinginkan oleh Rasulullah. Ingat, kita hidup di kehidupan dunia ini sebagai hambanya Allah. Kita harus hidup sesuai dengan keinginan Allah. Dan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hidup dengan mengisi kehidupan ini dengan umur yang kita dikasih dan diberikan oleh Allah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya, selalu berpegang dengan syariat Allah. Dan bersamaan dengan semua itu, terakhir, seorang tidak boleh melihat kepada banyaknya orang-orang yang binasa. Tidak boleh dia bilang, masa orang begitu banyak melakukannya salah. Ini melakukannya, bilang ustaz, kiai, anda guruta, ya, yang sota. Tidak boleh kita tertipu dengan orang yang binasa. Tidak boleh yang menyelisihi syariat. Tidak boleh kita tertipu dengan banyaknya orang yang sesat dari jalan yang lurus. Tidak boleh. Iya.
Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarga mereka pada hari kiamat. Ketahuilah itu adalah kerugian yang sebenarnya. Iya, maka jaga diri kita dan keluarga kita dari syubhat dan syahwatnya orang-orang yang mengajak kita kepada kebinasaan. Karena kadang orang mengajak kita kebinasaan itu bisa karena syubhat, bisa juga karena syahwat. Bisa. Ada keinginannya dari kita sehingga dia mengajak kita ke situ. Mengajak kita ke situ. Ada juga karena syubhat. Ada juga karena syubhat. Agama kita sudah jelas. Agama kita sudah terang. Kata Nabi SAW, "Taraktukum ala syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada." Saya telah meninggalkan kepada kalian sesuatu dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan keduanya maka kalian tidak akan sesat setelahku selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Apapun yang dikatakan oleh orang, kalau itu menyelisih Quran dan sunnah, maka itu adalah kesesatan. Maka itu adalah kesesatan. Kita wajib hanya berpegang dengan apa yang didakwakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijaga dari berbagai macam ujian dan cobaan dan menjadikan kita adalah sebagai hamba-hambanya yang beriman dan menjadi hamba-hamba yang diberikan taufik untuk menutup kehidupan ini dengan kehidupan yang baik di atas ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah dan tentunya mengharapkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan, kita adzan baru kita tanya jawab. Kita lihat sini ada beberapa pertanyaan. Afan Ustadz, apakah termasuk durhaka jika kita sebagai anak tidak mengikuti perintah orang tua yaitu menginginkan kita menikah karena khawatir nanti jatuh dalam pacaran. Namun kita sebagai anak belum mau menikah dan beralasan terus. Kira-kira bagaimana itu Ustadz? Jujur saya merasa tertekan disuruh terus menikah. Padahal usia saya baru 20 tahun. Lebih. Apakah lebih 10 tahun? Gimana ini? Apakah saya turuti saja atau bagaimana Ustadz? Tergantung keadaan kita. Kalau keadaannya kita merasa diri kita belum khawatir akan jatuh dalam zina, tidak apa-apa. Kalau memang ada maslahat yang lebih besar, kita masih mau lagi belajar misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita orangnya bukan mau belajar, memang orang kita sudah punya penghasilan, sudah bekerja, maka taat orang tua karena Allah. Ya, insya Allah itu akan baik. Itu akan baik. Bagaimana mengajak teman ahlul bid'ah kajian sunnah? Iya, alhamdulillah. Kalau dia mau, ajak saja. Iya, ajak saja. Iya, kepada kajian, tidak ada masalah. Sebab tahu karena sebab kita ajak dia dapat hidayah.
dia dapat hidayah. Apa hukum khuruj? Iya. Apa hukum khuruj? Ya, kalau khuruj seperti ada kelompok yang menetapkan begitu, ya 3 hari, berapa lagi? 40 hari, 4 bulan, IPB, itu lebih utama daripada pergi umroh haji, ya, itu kesesatan. Itu adalah kesesatan, tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Ya, itu termasuk perbuatan bid'ah. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Mereka berdalil dengan Quran, cuman adalah Qurannya benar, cuman salah pendalilannya. Allah berfirman katanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi. Kalian adalah umat terbaik yang khuruj, ukhrijat linnas. Diambil dari kata itu yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi kesalahan pertama di sini di ayat kalian adalah orang yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian di sini siapa yang diajak bicara? Kan sahabat. Quran ini turun mengajak bicara sahabat. Kalian orang terbaik. Dia pergi mengatakan kami orang terbaik yang besar kesorbannya. Salah. Salah. Iya. Ini tentunya menyelisihi memang Quran. Dia katakan dia padahal itu adalah sahabat. Dia adalah sahabat. Salah. Iya. Ditambah lagi dia tambah-tambah kami ini orang-orang Ansor. Jadi dia pergi sebuah daerah, dia bilang ke orang setempat, kami ini Ansor, kalian muhajir, harus layani kami. Maksudnya Ansor? Iya. Ansor itu orang sudah lewat, itu para sahabat. Itu adalah para sahabat. Ditambah lagi ceramah-ceramahnya yang lebih mementingkan sholat dalam dakwanya. Bagus, tapi dalam dakwah itu harus mementingkan tauhid. Ya, karena Nabi mengutus para sahabat untuk keluar. Ya kan mereka juga berdalil. Kan Nabi mengutus Mu'ad untuk khuruj ke Yaman. Betul. Tapi apa dakwanya? Nabi bilang. Faliyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah yang pertama kamu dakwakan kepada mereka adalah syahadat. Dalam sebagian riwayat ila ayyuhidullah supaya mereka mentauhidkan Allah. Setelah itu fa inhum ata'uka lidzalika kalau mereka sudah taat kepada kamu dalam hal itu fa akhbirhum maka kabarkan kepada mereka annallaha aftarada alaihim khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari dan semalam. Jadi salat itu setelah tauhid. Kalau mereka tidak, biar terserah kau mau minum khamar, mau apa, ayo sholat dulu. Iya, salah. Mereka biarkan orang menyembah kubur, tidak apa-apa, yang penting sholat. Iya, itu dakwah menyelisihi dakwanya Rasulullah. Menyelisihi dakwanya Rasulullah. Tapi dia bilang juga begitu, ya Rasulullah juga khuruj ke rumah-rumah, ke pasar-pasar. Tunggu dulu, Rasulullah begitu memang. Di Mekah 13 tahun, 10 tahun tauhid. Tahun ke-11 baru turun sholat. Begitu muka dulu. Kalau mau memang seperti Rasulullah. Dakwakan tauhid 13 tahun. Baru dakwakan sholat. Ini tidak. Langsung. Sholat. Biar mi merokok. Bunuh mi dulu rokokmu baru. Bahkan ada yang bilang. Rokok itu haram kalau kamu rokok tidak khuruj. Tapi kalau kamu khuruj terus kamu rokok. Halal karena kamu rokok di jalan Allah. Bodoh ini. Nah, ada orang begitu. Iya. Gimana caranya? Iya. Ini sudah perkataan orang bodoh seperti itu. Iya. Hadahumullah. Apa boleh duduk dengan ahlul bid'ah? Tidak boleh. Tidak boleh duduk dengan ahlul bid'ah. Karena kita akan bisa condong kepadanya, terpengaruh dengannya. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu condong kepada orang zalim sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Akan disentuh oleh api neraka. Jangan condong apalagi mau duduk bersamanya.
Apalagi mau duduk bersamanya. Apakah benar kalau tidak mengkhatamkan Al-Quran 30 hari termasuk orang munafik? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Iya. Kalau tidak mengkhatamkan Al-Quran adalah munafik. Iya, tidak ada dalilnya. Kita dianjurkan untuk mentadaburi Quran. Tapi kalau tidak khatam selama 30 hari maka munafik, tidak ada dalil. Ustadz, saya biasa tidur sampai jam 12 malam lewat. Ketika saya mendapati di malam tahun baru, apakah saya berserikat dalam merayakannya? Kenapa kita biasa tidur begitu? Apa yang kita lakukan? Karena enggak, Nabi membenci untuk bercerita setelah Isya. Dan membenci tidur sebelum Isya. Jadi kenapa? Kecuali ada memang hal yang membuat kita begadang sampai jam 12 lewat. Iya, itu dulu yang diurus. Adapun misalnya anggaplah kita terbiasa memang ada kerjaan, ya, sampai jam segitu, itu kebiasaan mulai dari sebelum bulan 12. Sudah biasa kita lakukan. Maka kita tidak berserikat. Kita tidak berserikat. Apakah termasuk loyalitas kepada orang kafir seorang yang selalu memposting orang-orang yang kafir, pemain bola? Iya, termasuk loyalitas. Iya, karena kenapa kita posting? Pasti kita ada kecintaan kepadanya. Kan begitu. Seorang itu kalau sering menyebut sesuatu, maka dia cinta kepadanya. Itu dia. Kalau seorang sering menyebut sesuatu, itu tanda dia cinta kepadanya. Dia cinta kepadanya. Memposting sesuatu berarti dia senang kepadanya. Nah, itu bentuk loyalitas. Itu bentuk loyalitas. Wallahu alam. Saya memiliki pertanyaan. Orang tua saya belum kenal hidayah. Dan tetangga-tetangga saya kebanyakan adalah orang-orang kafir. Pertanyaan, bagaimana sikap saya terhadap mereka sebagai seorang muslim sejati? Kita hormati sebagai tetangga, kasih haknya sebagai tetangga saja. Adapun terkait dengan agama, maka tidak. Nabi menerima hadiahnya orang kafir, tapi bukan terkait dengan agamanya. Bukan terkait dengan perayaannya. Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang kafir, tapi terkait dengan dunia, bukan terkait dengan agama. Bagaimana hukum terima uang dari teman-teman yang mereka kumpul dari honor mereka? Karena ada beberapa pekerjaan kantor yang berhubungan dengan honor tersebut. Saya yang kerjakan semua dan saya tidak pernah minta jasa atas pekerjaan tersebut. Cuman mereka saja yang berinisiatif kumpul-kumpul memberi kepada saya. Kadang juga saya dikasih uang atau katanya pembeli bensin dari staf saya. Dan saya kurang tahu atau tidak jelas sumber dari uang tersebut. Kalau kita bekerja dengan kerjaan yang mubah, bahkan boleh kita mempersyaratkan kita dikasih upah. Kita dikasih upah. Iya, boleh, tidak ada masalah selama pekerjaan mubah. Kemudian kalau kita membantu orang kemudian dan kita dikasih upah dari hal tersebut, boleh, tidak apa-apa. Itu adalah hal yang mubah selama pekerjaannya mubah. Apakah termasuk durhaka? Oh, ini tadi ya. Bagaimana hukumnya bila seorang yang sering main slot, domino chip, terus orang itu menjadi imam pada saat sholat? Oh, ini masalah. Iya. Kalau dia main domino, tadi main slot, judi, kita sudah maklumi bersama, judi itu diharamkan.
Judi itu diharamkan. Tapi kalau kita bermakmum di belakangnya, sah sholat kita. Ya, dia berdosa karena judinya. Tapi kita sholat di belakangnya adalah sah sholat berjemaah dengannya. Iya, dia yang berdosa karena judinya. Karena dosanya. Sisa 2 pertanyaan. Sebelum ana bertolibul ilmi. Wah, Masya Allah. Bilang saja sebelum belajar. Mudah sekali. Iya. Ana pernah punya teman perempuan. Wah, ini bahaya ini. Yang setelah ana belajar, dia juga mengenal sunnah. Godaan terbesar ini. Tapi akhir-akhir ini ana melihat dia mengupload fotonya ke sosial medianya. Pertanyaannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Iya. Kalau kita suka, pergi ke orang tuanya lamar. Iya, pergi ke orang tuanya lamar. Tapi kalau tidak, kita belum menikah, doakan hidayah untuknya. Tidak perlu kita WA lagi. Jangan sampai kita WA malam-malam, sudah kita sholat malam. Ya. Tidak boleh, itu membuka pintu fitnah. Tidak perlu, kalau kita lihat orang begitu, doakan hidayah saja untuknya. Iya, doakan saja hidayah untuknya. Pertanyaan terakhir sini, berdosakah bila mengantar teman yang bukan mahram? Karena kebetulan dia membutuhkan. Sedangkan saya lagi lapang. Dan juga ada teman lain yang ikut. Mengantar ya. Tapi bukan mahram. Wah, bahaya. Iya, bahaya ini. Ya, walaupun dia membutuhkan. Tidak boleh. Kecuali dia akan mati. Kalau kita tidak antar, dia akan mati. Boleh. Misalnya dia lagi sakarat, sakit, tabrakan di jalan. Tapi kita lewat dengan mobil kita, motor kita. Kalau kita tidak antar, dia akan mati. Bismillah. Angkut dia, antar. Adapun dia tidak akan apa-apa, tidak boleh. Iya. Karena nanti dia akan berterima kasih. Setelah itu hati tak jatuh. Itu masalah. Iya, itu awal dari kebinasaan. Itu awal dari kebinasaan. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Iya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat apa yang kita ambil di malam hari ini dan satu hari ini. Masya Allah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.